Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang mahasiswaku. Salam sukses dan semangat selalu ya. Bertemu lagi dengan Bu Yanti di mata kuliah Opini Publik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan selalu semangat supaya kita bisa belajar dengan teguh, supaya apa yang kita pelajari itu memberikan keberkahan, ya, memberikan kemudahan kita dalam mencapai kesuksesan, dalam mencapai semua cita-cita kita, ya, membanggakan orang tua kita, berbakti kepada negara, berbakti kepada agama, ya. Teman-teman semuanya, mata kuliah Opini Publik pertemuan kelima ini kita akan membahas ya bagaimana media massa itu juga turut berperan ya dalam menciptakan opini publik. Seperti itu ya. Penasaran nggak ya? Kalau penasaran ya langsung saja kita cek ya. Kita akan bahas, kita akan kupas secara detail ya bagaimana sih cara media massa itu mempengaruhi opini publik. Seperti itu. Check this out. Mahasiswaku semuanya ya. Kita tahu bahwa opini publik itu merupakan pengintegrasian pendapat dari sekumpulan orang yang menaruh perhatian terhadap sesuatu pokok permasalahan yang tentunya sifatnya kontroversial. Kemarin sudah pernah Ibu sampaikan tentang hal ini, ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pendapat itu merupakan hasil proses komunikasi serta pemikiran manusia tentang sesuatu hal yang kemudian itu dinyatakan, ya. Pendapat yang dikemukakan itu ya ada efek komunikasinya, ya, yaitu segala perubahan yang terjadi di pihak komunikan. Nah, di sini perubahan yang dimaksud adalah perubahan mengenai sikap, mengenai pandangan, tingkah laku yang terjadi pada komunikan, dan perubahan-perubahan itu merupakan tujuan dari suatu proses komunikasi. Karena jika dari diri komunikan terjadi perubahan pendapat, sikap ataupun tingkah laku, maka komunikasi itu dikatakan efektif ataupun berhasil. Jadi teman-teman semuanya, pendapat itu macam-macam ya. Misalnya pendapat perorangan ataupun individual, pendapat pribadi, pendapat kelompok ya, konsensus ataupun kesepakatan, lalu koalisi atau pendapat minoritas dan pendapat mayoritas dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sehingga opini publik itu merupakan efek komunikasi atau hasil suatu komunikasi, ya. Karena itu sebelum dibahas lebih lanjut mengenai opini publik sebagai kajian komunikasi, ya, ada baiknya Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai pengertian komunikasi, proses komunikasi, bentuk-bentuk komunikasi, feedback itu ya, dan efek komunikasi, ya, sebagai pernyataan manusia sehingga jelas hubungannya dengan opini publik sebagai efek dari suatu kegiatan komunikasi. Jadi teman-teman mahasiswaku semua ya, di slide berikut ini ya itu Ibu menganalisis ya opini publik sebagai efek dari komunikasi. Nah, jadi dalam proses komunikasi, di mana komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan, biasanya ada sesuatu yang kembali kepada komunikator. Nah, yang kembali kepada komunikator itu merupakan reaksi dari komunikan ya atas pesan yang disampaikan oleh komunikatornya. Nah, reaksi itu ya, itu sebenarnya bisa diperkirakan atau diduga oleh komunikator ya. Apalagi jika komunikasi itu disampaikan secara langsung ya. Sehingga kalau dalam teori komunikasi itu ada kita kenal dengan teori media richness theory ya, teori kekayaan media ya, bahwa komunikasi secara langsung ya itu dia menempati posisi paling atas. Kenapa? Karena komunikasi secara langsung itu dia bisa langsung mendapatkan feedback. Nah, bagaimana feedback yang akan diberikan itu juga berbagai jenis teman-teman semuanya ya. Nah, teman-teman semuanya ya, umpan balik atau feedback ya itu dia bisa berasal dari 3 hal. Yang pertama dari komunikan, yang kedua dari pesan, dan yang ketiga dari umpan balik. Nah, kalau dalam PPT yang Ibu bagikan ke kalian ini Ibu menjelaskan feedback dari komunikannya ya, yaitu ada positif, negatif, lalu ada zero dan netral. Maksudnya dengan feedback positif adalah bahwa umpan balik
itu umpan balik itu yang memuaskan komunikatornya, yang memberi dukungan atau sambutan yang positif. Sementara negatif itu maksudnya adalah komunikan tidak memberikan dukungan atau sambutan kepada komunikator. Contoh yang negatif ini seperti suitan, lalu gerutan, ribut ataupun gaduh. Lalu ada feedback tidak memberi reaksi apa-apa atau dingin. Jenis ini disebut dengan zero feedback. Lalu kemudian ada feedback netral, yaitu yang tidak menimbulkan sesuatu yang mengubah suasana. Seperti itu. Nah, kemudian kalau dari efek pesan ya, itu sesuatu yang kembali bukan dari komunikannya, tetapi dari pesannya. Dalam hal ini, komunikator menyadari bahwa dia melakukan kesalahan karena secara sadar ia langsung minta maaf kepada komunikannya. Misalnya ketika menggunakan kata yang salah, ya, menyebut nama salah, lalu suaranya mungkin serak, kemudian diulangi kembali, itu masuk ke feedback dari komunikatornya. Lalu ya, yang ketiga teman-teman semuanya, kalau selama ini kalian menganggap bahwa yang namanya umpan balik ataupun feedback itu hanya datang dari komunikannya, di sini Ibu akan mengajarkan kalian, mengenalkan kalian bahwa feedback itu tidak hanya datang dari komunikan, tetapi juga bisa datang dari komunikatornya sendiri, yaitu feedback yang diduga, ya, feedback yang diperkirakan oleh komunikatornya sendiri. Nah, di sini komunikator menduga apa yang disampaikannya itu tidak dapat mengubah sikap ataupun perilaku komunikasinya. Nah, dengan demikian ya, dapat disimpulkan bahwa feedback dalam proses komunikasi adalah suatu reaksi yang timbul dari penerima pesan atau pesan itu sendiri. Nah, reaksi ini merupakan suatu informasi kepada penyebar pesan atau komunikator, apakah pesan yang disampaikan itu efektif atau tidak. Nah, jika pesan tidak efektif, ya, maka komunikator perlu segera memperbaiki atau mengubah strateginya sehingga pesan komunikatornya dapat diubah. Nah, komunikator tidak salah ya dalam mengucapkan pesan yang disampaikan, dan komunikator tidak membuat kesalahan dalam menduga efek yang diharapkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, bahwa opini publik itu merupakan efek dari proses komunikasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan bagaimana media massa dalam opini publik. Nah, dalam pembahasan ini kita akan men-slice ya, kita akan mendiskusikan ya, mengiris ya beberapa teori media ya yang terkait dengan pembentukan opini publik ya. Di sini ada 3 teori ya, ada teori agenda setting media, ada priming dan framing media. Ya, ketiga teori ini itu sangat berhubungan erat sekali ya. Sebagaimana sudah disinggung pada beberapa pertemuan yang lalu ya, bahwa media massa yang seharusnya menjadi perantara antara publik dan negara ya, bukan sebuah ruang publik murni seperti halnya sebuah warung kopi yang digambarkan oleh Jürgen Habermas yang pernah Ibu kenalkan 2 minggu yang lalu. Nah, jadi dalam ruang publik ala warung kopi, antara komunikator dan komunikan ya, di sini bisa diwakili oleh negara, pemerintah ya. Mereka bertemu secara langsung tanpa perantara, sehingga kedua belah pihak bisa mendapatkan pemahaman secara langsung. Akan tetapi, tidak demikian ketika media massa mengambil peran menjadi perantara di antara publik dan negara. Nah, persoalannya apa? Ya, persoalannya adalah ketika sudah menjadi sebuah entitas ekonomi, media massa dia memiliki kepentingannya sendiri ataupun yang kita kenal dengan agenda media. Nah, yang mungkin berbeda dengan kepentingan publik ataupun yang kita kenal dengan agenda publik dan kepentingan negara ataupun agenda negara. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswaku semuanya, kita harus menyadari ya bahwa kemungkinan adanya perbedaan agenda ya, baik itu agenda media, agenda publik dan agenda negara dalam satu hal itu adalah sesuatu yang sangat logis. Ya, untuk itu kita harus melihat terlebih dahulu ya latar belakang yang menyebabkan perbedaan itu muncul, kenapa sih seperti itu ya. Yang pertama ya, bahwa agenda publik itu lahir dari hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ya, misalnya apa? Misalnya tentang demokrasi, transparansi, hak-hak warga negara ya. Karena itu agenda publik bersifat lebih konkret ya. Misalnya apalagi terkait dengan penyediaan sarana transportasi yang nyaman, yang bersih, yang aman, yang terjangkau, yang murah gitu ya. Perlindungan kerja
kepada kaum perempuan, kaum difabel, pelayanan kesehatan masyarakat, bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak divaksin misalnya ya, karena itu adalah kewajiban negara untuk menyiapkan itu gitu ya. Lalu yang kedua, agenda negara itu berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan kepentingan politik negara ya. Seperti stabilitas dalam pemerintahan, pemeliharaan kekuasaan, seperti itu. Lalu yang ketiga, itu agenda media sangat dipengaruhi oleh ekonomi politik media. Kalau kalian mau lebih dalam lagi mengkaji tentang ekonomi politik media, ya Ibu mengenalkan satu buku yang sering Ibu baca dari S2 dulu, itu bukunya Vincent Mosco yang khusus mengulas tentang ekonomi politik media, bahwa di dalam buku tersebut dia mengulas 3 pintu masuk ekonomi politik media, ada komodifikasi, ada praktek spasialisasi, dan strukturasi. Nah, ini semuanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi media, seperti keuntungan, iklan, rating, ya, lalu pengembangan perusahaan, seperti itu ya. Nah, jadi nggak jarang ini semua dipengaruhi oleh kepentingan dari pemilik media tersebut, ya. Ini yang dimaksud dengan agenda media. Begitu ya. Nah, sehingga cara pandang tiap-tiap pihak terhadap sebuah persoalan dia akan sangat dipengaruhi oleh latar belakang kepentingan tersebut ya. Interestnya itu apa ya. Kenapa? Karena telah melalui perantara media yang notabene media memiliki kepentingan sendiri ya. Ekonomi politik media, istilah yang seperti yang Ibu katakan tadi. Begitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama terkait dengan agenda setting media. Ibu yakin kalian sudah belajar ya apa itu agenda setting media di mata kuliah komunikasi massa. Nah, jadi mahasiswaku semua, peran media dalam membentuk opini publik dengan menyajikan agenda mana yang harus diperhatikan dan mana yang bisa diabaikan oleh masyarakat misalnya. Jadi sudah menjadi perhatian sentral ya dari para peneliti ilmu komunikasi sejak sangat lama sekali. Nah, ini misalnya dimulai dari Walter Lippmann ya di tahun 92 ya. Dia pernah mengistilahkan bahwa the picture is in our head. Gambar di dalam kepala kita. Ini artinya media merupakan koneksi utama antara peristiwa dunia dan gambaran dalam benak publik. Publik bisa melihat gambaran dunia misalnya ya teman-teman. Seperti apa Paris, seperti apa Amerika, seperti apa Perancis. Seperti apa stereotip setiap orang yang tinggal di belahan dunia tersebut. Ya itu kita bisa lihat dari media ya enggak? Kalian bisa melihat orang Amerika, orang Aborigin, orang Afrika dari media, benar enggak? Nah itulah yang dimaksud dengan Walter Lippmann. The picture is in our head, kata dia ya. Dalam buku Walter Lippmann yang judulnya Public Opinion di tahun 22 ini ya, dia berpendapat seperti yang Ibu tulis di slide berapa ini? Slide ke-230 ya, bahwa media merupakan koneksi utama antara peristiwa di dunia dan gambaran dalam benak publik. Nah, ini meskipun dulu belum menggunakan istilah agenda setting, namun apa yang dikemukakan oleh Walter Lippmann tersebut, saat itu dia sudah mengarah pada pemahaman mengenai agenda setting yang sekarang kita kenal. Kemudian pikiran ini ya itu dilanjutkan oleh McCombs and Shaw ya, dikembangkan oleh McCombs and Shaw di tahun 77. Dia mengemukakan bahwa agenda setting media ini itu merupakan kemampuan media untuk mempengaruhi arti penting dari topik dalam agenda publik, seperti itu. Ya, teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali sebenarnya penelitian-penelitian yang itu mengarah kepada teori agenda setting media. Nah, ada satu hipotesis teori yang banyak digunakan oleh akademisi komunikasi ya, apalagi tulisan yang dikemukakan oleh pemikiran McQuell ya. Kalian bisa baca bukunya McQuell di komunikasi massa itu di tahun 2010. Dia mengemukakan beberapa hipotesis teori agenda setting media, bahwa hipotesis yang pertama itu adalah debat publik diwakili oleh seperangkat isu yang penting ya, di mana agenda untuk bertindak. Lalu yang kedua, agenda berasal dari opini publik dan proposal dari para elit politik.
Lalu yang ketiga, kepentingan yang bersaing itu mencoba mempromosikan kepentingan isu mereka masing-masing. Ya. Kemudian ada berita di media massa yang memilih isu ya agar dapat mendapat perhatian lebih banyak ataupun bahkan lebih sedikit ya berdasarkan dari tekanan-tekanan tertentu ya terutama dari elit yang berkepentingan, dari opini publik ya dan dari peristiwa di dunia nyata. Kemudian keluaran dari media. Nah, ini tingkat relatif dari kepentingan suatu isu ya di mana keluaran dari media ini memberikan pemahaman kepada publik terhadap agenda yang terjadi dan itu memiliki efek yang lebih jauh terhadap opini publik serta evaluasi di ranah politik. Lalu yang terakhir itu efek agenda bersifat periferal dan jangka pendek, teman-teman semuanya. Nah, jadi Deering dan Rogers di tahun 96 ya, dia mengidentifikasi 3 jenis agenda setting ya. Ini berdasarkan dari jenis penelitian agenda settingnya ya, teman-teman ya. Bahwa kata si Rogers ya, jenis agenda setting itu ada 3. Yang pertama terkait dengan pengaturan agenda publik ya, di mana agenda publik merupakan variabel di mana agenda publik ini merupakan variabel dependent ya, terikat ya, ataupun kita kenal dengan hipotesis tradisional. Lalu yang kedua, pengaturan agenda media. Di sini agenda media diperlakukan sebagai variabel dependent sebagai bangunan agendanya itu sendiri. Lalu yang ketiga, pengaturan agenda kebijakan ya, di mana agenda elit membuat kebijakan sehingga diperlukan sebagai variabel dependent ataupun pengaturan agenda publik seperti itu. Pengaturan agenda politik, namanya juga pengaturan agenda kebijakan ya, teman-teman ya. Jadi Rogers ya, banyak penelitian komunikasi massa ya, dia terlalu fokus pada pengaturan agenda publik dan agenda media, tetapi mengabaikan pengaturan agenda kebijakan. Nah, padahal ini lebih banyak dipelajari oleh para ilmuwan politik. Nah, sehingga Rogers itu menyatakan bahwa seharusnya tidak hanya agenda media dan agenda publik saja yang diteliti, tetapi agenda para pembuat kebijakan, misalnya bagaimana legislatif dan eksekutif menerima berita dan bagaimana berita itu mempengaruhi kebijakan yang mereka keluarkan, itu juga menjadi perhatian bagi akademisi komunikasi. Seperti itu kata si Rogers, teman-temannya. Jadi banyak sekali ya penelitian-penelitian tentang agenda setting media yang dilakukan oleh para akademisi, para tokoh-tokoh komunikasi yang kakak kelas kalian juga termasuk saya juga ya, sampai sekarang masih menggunakan teori agenda setting media ini ya untuk melihat bagaimana teman-teman mahasiswa semuanya, meskipun agenda setting telah banyak mendapatkan kritik ya, tetapi agenda setting telah menarik banyak penelitian dalam komunikasi massa karena menawarkan alternatif dalam pencarian efek media yang itu berlangsung terhadap perubahan sikap dan perilaku individual. Rogers tadi dia sudah menyatakan bahwa agenda setting itu berhubungan dengan beberapa jenis efek media yang lainnya ya, termasuk efek gerakan populer ataupun bandwagon, spiral of silence ataupun spiral kesunyian, difusi berita dan gatekeeper media. Nah, jadi mahasiswaku semuanya, penelitian mengenai agenda setting di balik kekurangan dan kelebihannya itu telah memberikan kita pemahaman bagaimana peran media dalam bentuk opini publik ya, peran media dalam membentuk opini publik seperti itu. Nah, jadi penelitian agenda setting itu terus berkembang hingga ada yang disebut dengan penelitian agenda setting tingkat kedua. Nah, apa ini yang dimaksud dengan agenda setting tingkat kedua? Meckham dan kawan-kawan ya itu menunjukkan bahwa penelitian agenda setting tingkat pertama menggambarkan adanya pengaruh isu yang dianggap penting. Sementara agenda setting tingkat kedua adalah dengan adanya penambahan atribut yang khas. Seperti itu. Belakangan ini, upaya untuk lebih memahami peran media itu meluas ke dalam konteks yang sering disebut dengan priming dan framing, yang menurut Meckham tadi itu adalah tambahan alamiah dari agenda setting, baik priming maupun framing ya. Itu sama-sama muncul dari kerja media atau dilandasi oleh agenda media. Walaupun demikian, seperti halnya agenda setting, dia juga mempengaruhi agenda publik dan agenda kebijakan negara dalam hal ini. Jadi mahasiswaku semuanya,
ya, bahwa priming ini itu dia dari perspektif psikologi, bahwa teori priming menyatakan apa yang digambarkan media massa itu bisa melekat di dalam benak penontonnya. Misalnya, ya, ketika seseorang melihat karakter kartun, ya, misalnya anak-anak melihat karakter kartun yang memainkan adegan yang penuh dengan kekerasan, yang sebenarnya itu kalau dipraktikkan di kehidupan nyata pasti sakit dan luka. Ya, bagaimana bisa Tom and Jerry berantem sedemikian rupa lalu loncat dari gedung tinggi 100 tingkat ke bawah itu tidak mati, hanya gepeng terus hidup lagi. Nah, itu kan masuk kepada bisa ke priming nanti, ya, bagaimana hal tersebut bisa membuat orang mungkin bisa meniru tindakan kekerasan tersebut dalam kehidupan nyatanya. Ya, ini berdasarkan riset terdahulu, ya, sudah terbukti gitu ya, bahwa anak-anak itu terutama merupakan kaum yang sangat rentan terhadap efek dari media ini sendiri, ya. Mereka bisa dengan cepat, bisa dengan gampang meniru apa yang mereka lihat di media, seperti itu. Nah, priming ini itu dia muncul dari teori pembelajaran sosial ataupun social learning theory. Ya, mengapa demikian, ya? Karena dengan teori pembelajaran sosial itu bisa menggambarkan bagaimana perilaku kekerasan yang dipelajari sebelumnya, ya, itu dapat dipicu oleh pikiran, emosi atau pernyataan fisiologis, ya. Lalu bisa dipicu juga oleh pemberitaan atau penayangannya di media. Akan tetapi beberapa tahun terakhir ini teman-teman semuanya, model ini tuh banyak dikritik karena asumsinya dianggap lemah, ya, dan teorinya dilandaskan pada bukti yang tidak terlalu kuat, katanya seperti itu. Nah, kemudian priming ini, ya, itu lebih kepada penelitian-penelitian tentang efek dari perilaku dalam ranah psikologinya. Nah, jadi di bagian akhir dari agenda setting, ya, priming ini merupakan bagian akhir dari agenda setting yang menghadirkan isu yang ditonjolkan. Nah, jadi priming melanjutkan dengan proses di mana media membentuk pertimbangan bagi orang untuk membuat penilaian terhadap sesuatu. Sehingga para peneliti komunikasi ini yang ditulis oleh John Fish dan Taylor, dia mendefinisikan, ya, bahwa priming ini kalau dari kacamata komunikasi itu merupakan fakta bahwa ide-ide baru dan yang sering diaktifkan itu masuk ke pikiran dengan lebih mudah daripada ide-ide yang belum diaktifkan. Kalian paham nggak apa yang dimaksud dengan John Fish ini? Ya, pasti paham, ya, bahwa priming ini, ya, itu mau menganggap bahwa konsep ini merupakan perpanjangan dari agenda setting yang mengacu pada kekuatan efek media dalam mengubah standar yang digunakan orang lain, ya, untuk mengubah evaluasi dalam kancah politik misalnya. Seperti halnya agenda setting, ya, priming ini juga bisa bekerja karena individu cenderung mengandalkan pengolahan berbasis ingatan, kenangan, atau memori informasi, ya, daripada membentuk sikap berdasarkan tayangannya. Nah, kadang-kadang disebut juga dengan pengolahan online, ya. Jadi masyarakat orang, ya, ataupun individu itu cenderung untuk mengambil informasi yang lebih menonjol ataupun yang ditonjolkan oleh media. Nah, misal contohnya, ya, contohnya ketika kalian, ya, ketika orang, ya, menonton berita tentang pembunuhan, ya, kemudian berita tersebut itu memberikan rekonstruksi yang sangat detail, ya, bagaimana cara pembunuhan itu dilakukan oleh pelaku. Nah, detail dari tata cara dan teknik pembunuhan tersebut itu bisa ditiru oleh orang, ya. Karena apa? Karena diaktifkan ide-idenya, gitu, ya. Ide-ide, oh, membunuh itu bisa disimpan di dalam dinding, oh, bisa disimpan di basement, oh, bisa dimutilasi dan segala macam. Itu kan seperti memberikan contoh imitasi tuh. Ya, inilah yang dimaksud dengan priming, teman-teman semuanya. Oke, paham, ya? Selanjutnya ada framing, ya. Pasti kalian sudah pernah belajar nih framing, ya, bahwa framing ini itu juga banyak perdebatan, ya, terkait dengan teori framing yang harus dimasukkan dalam agenda setting sebagai agenda setting tingkat kedua atau tidak, katanya. Nah, jadi beberapa peneliti lain umumnya mereka berpendapat bahwa framing
juga merupakan bagian dari agenda setting yang beroperasi di tingkatan kedua atau pada efek sekunder. Seperti itu. Itu mereka mengatakan teori framing ini. Framing ya. Nah, teori framing ya itu pernah diskusikan, pernah dianalisis oleh Erving Goffman di tahun 74 ya. Erving Goffman berpendapat ya bahwa desain interpretatif merupakan elemen sentral dari kepercayaan budaya seperti itu. Nah, framing kata Goffman itu bertujuan untuk mengidentifikasi sebuah skema mengenai bagaimana individu melihat dunia. Goffman bilang seperti itu. Kemudian Mecham and Shaw juga mengemukakan pendapatnya. Mereka mengklaim ya, bahwa ada hubungan antara jumlah cakupan isu politik tertentu dan relevansi yang dirasakan dari masalah di antara agenda politik halayak, kata si Mecham and Donald Shaw ini ya. Nah, teman-teman semuanya, ini dicontohkan ya seperti framing yang dimanfaatkan para spin doctor ya. Tahu nggak arti spin doctor? Spin doctor ini artinya pemelintir isu ya, untuk mengelola isu politik atau isu politik saat kampanye berlangsung ya. Nah, sehingga satu wilayah penting dari teori framing adalah riset media dalam jurnalisme dan komunikasi politik. Begitu. Ketika media dianggap memiliki peran sebagai pilar keempat dalam masyarakat demokratis ya, teori framing itu bisa digunakan untuk membantu menganalisis ketidakseimbangan antara struktur kekuasaan ya yang mendasari sebuah isu politik yang dihadirkan. Misalnya bingkai cerita tentang lingkungan hidup ya itu bisa sangat berbeda dengan media konservatif atau liberal. Akan tetapi, penggunaan teori framing tidak hanya mengidentifikasi perbedaan frame mengenai satu kisah dalam jumlah berita yang ditampilkan, tetapi memungkinkan kita untuk mendeteksi adanya bias dari jurnalistik itu sendiri. Sehingga penggunaan framing yang mengandung stereotype ya, frame yang berbasis gender atau ketidakseimbangan dari representasi masyarakat sosial, misalnya terkait dengan etnis minoritas ya, terkait dengan difabel, terkait dengan wilayah 3K ya, itu merupakan dari contoh dari frame yang berbeda yang dapat digunakan seperti itu. Nah, jadi begitu ya teman-teman semuanya ya. Sehingga kalau mau kita bicarakan soal karakteristik agenda setting media dan framing, itu memiliki pandangan kesamaan dan perbedaan yang dikemukakan oleh Weaver di tahun 2007 ya. Terdapat 3 kesamaan di antara dua teori ini ya, menurut Weaver. Yang pertama itu adalah keduanya lebih peduli dengan bagaimana isu-isu atau objek lainnya digambarkan di media dibandingkan dengan masalah yang ditonjolkan. Lalu kesamaan keduanya adalah kedua teori ini fokus pada aspek yang paling menonjol dari tema atau deskripsi dari objek yang menarik. Lalu yang ketiga, kedua teori ini menyoroti bagaimana cara berpikir, bukan objek yang harus dipikirkan, katanya seperti itu. Lalu perbedaannya apa? Perbedaan antara framing dan agenda setting media ya itu mencakup lebih luas ya. Framing mencakup lebih luas dari proses kognitif ya ataupun evaluasi moral ya, seperti penalaran kausa, banding prinsip, dan rekomendasi untuk penyelesaian masalah ya, daripada agenda setting tingkat kedua ya. Lalu perbedaan selanjutnya adalah di produksi beritanya ya. Antara frame dan agenda setting memiliki perbedaan di produksi beritanya. Meskipun pengembangan frame dan pengembangan agenda setting mengacu pada mekanisme makro ya yang bersifat yang berhubungan dengan konstruksi pesan daripada efek media, pengembangan frame itu lebih menekankan pada proses produksi berita dan pengembangan agenda. Dengan kata lain, bagaimana kekuatan kelompok dalam masyarakat itu mencoba untuk membuat wacana publik tentang suatu isu dengan memberikan label dominan ya, itu merupakan kepentingan yang jauh lebih besar dari perspektif framing daripada agenda setting. Lalu yang ketiga itu ada perbedaan di segi pengolahan berita. Nah, untuk framing dan agenda setting, kondisi yang berbeda tampaknya akan diperlukan dalam memproses pesan untuk menghasilkan efek-efek media di masing-masing teori tersebut ya. Efek framing itu lebih fokus pada bagaimana halayak memperhatikan pesan berita, sementara agenda setting dia lebih fokus pada paparan pesan yang berulang ya. Nah, yang keempat perbedaannya apa? Yaitu terletak pada lokus efeknya.
Nah, efek agenda setting itu ditentukan oleh kemudahan yang didapat oleh orang ya dari masalah ingatan terakhir yang diliput oleh media massa. Itu efek agenda setting ya. Sementara di framing ya, framing itu lokus efeknya berada pada sejauh mana pesan media sesuai dengan ide-ide atau pengetahuan orang dalam kumpulan pengetahuan mereka, begitu. Jadi teman-teman semuanya ya, kira-kira itulah peran media ya dalam mempengaruhi opini publik yang bisa kita lihat dari pemaparan 3 teori media massa. Nah, yang terakhir Ibu akan menjelaskan ya bagaimana kegunaan praktis dari opini publik itu sendiri ya. Tadi sudah kita jelaskan ya bahwa media itu juga sangat berpengaruh ya terhadap bentukan opini publik. Nah, jadi di sini ada 4 kegunaan praktis dari opini publik. Yang pertama itu opini publik bisa jadi alat politik. Nah, di sini opini publik ya itu dimanfaatkan oleh para politisi ya. Karena opini publik bisa dibentuk ya, maka para politisi memanfaatkan opini publik untuk kepentingan mereka. Lalu yang kedua, opini publik bisa dijadikan untuk mereshuffle kabinet ya. Contohnya pencabutan TAP MPR tentang Soeharto zaman dulu ya, Anwar Ibrahim. Terus kemarin yang di Malaysia itu kan juga dicabut tuh, siapa tuh namanya, Perdana Menteri Malaysia tuh yang kemarin dicabut tuh, lupa Ibu nama siapa sih. Nah, lalu ada penghargaan kepada Soeharto dan segala macam. Lalu yang kedua itu bahwa opini publik bisa menjadi alat bisnis teman-teman ya. Selain bisa menjadi alat politik, dia juga bisa menjadi alat bisnis. Contohnya mobil hybrid ya, bahwa mobil hybrid itu ramah lingkungan, itu kan juga pembentukan opini publik ya dari media ya. Lalu pencitraan ya bisa lewat film, media cetak, media online, media sosial. Lalu bagaimana McD, roti gembong gitu ya, kafe-kafe kopi ya, makanan orang Amerika, KFC dan segala macam itu juga bisa dijadikan alat bisnis ya dengan meng-create opini publik. Lalu yang ketiga, opini publik bisa dijadikan agen perubahan sosial. Nah, yang pertama Ibu contohkan itu KB ya. Penting sekali keluarga berencana untuk menekan populasi yang membeludak ya. Lalu yang kedua terkait dengan transmigrasi. Ini kan juga bisa dijadikan agen perubahan sosial. Lalu yang ketiga merubah varian makanan pokok ya, dari jagung, umbi-umbian, ketela, sagu ya, menjadi hanya beras saja. Ini dilakukan pada zaman Orde Baru. Padahal kita tahu bahwa di bagian Indonesia yang lain makanan pokok itu bukan hanya beras ya, tetapi juga jagung, bisa ubi, ya, sagu, ketela dan lain-lain. Tapi zaman Orde Baru dulu disentralkan menjadi hanya beras saja. Nah, ini juga yang akan terjadi nih ya, mudik gitu ya. Mudik itu kan sebenarnya tidak wajib, tetapi opini yang berkembang adalah ya bahwa opini publik ini berasal dari pemahaman agama untuk menghormati orang tua. Ya, mudik itu diopinikan sebagai salah satu cara ya untuk menghormati orang tua apabila orang tua masih ada. Ibu sepakat kalau untuk ini gitu ya. Bagaimanapun yang namanya darah itu lebih kental seperti itu teman-teman ya. Untuk nyekar ya, Ibu juga sudah beli tiket mudik ini ya, untuk menjenguk orang tua, untuk nyekar ke almarhum Bapak Ibu gitu ya. Lalu selanjutnya ya, bahwa opini publik ya itu juga bisa digunakan sebagai alat budaya. Ini juga Ibu sepakat juga ini ya, bahwa perubahan pola pikir ya terkait dengan globalisasi, liberalisasi, kapitalisme, sosialisme itu bisa dilakukan melalui doktrin ya, melalui buku, melalui film, melalui diskusi, seminar, FGD, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya bahasa. Bagaimana penggunaan berbagai istilah zaman sekarang, apalagi ada istilah anak-anak muda itu ya, menggunakan bahasa-bahasa gaulnya, kui, sekui, dan segala macam, itu kan juga bagian dari opini publik yang bisa dijadikan alat budaya ya. Bahasa Inggris lebih keren daripada bahasa pribumi, itu kan juga bagian dari opini publik yang dijadikan alat budaya itu ya. Mode. Nah,
mode, bagaimana model baju, rambut. Yang zaman sekarang ibu lihat anak muda itu kiblatnya itu udah bergeser dari barat ke timur ya, ke Korea sekarang ya. Sekarang itu kalau di aplikasi jualan online itu ya, banyak sekali Shopee Live itu misalnya ya, yang menjual produk budaya dari Korea, misalnya produk kecantikan ya, fashion Korea dengan crop topnya lah, dengan high waistnya, nampak udel dan segala macam. Itu nggak usah kalian ikuti ya, itu dia jauh dengan culture-nya Indonesia. Kira-kira begitu teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih ya atas atensinya untuk kuliah kita pada hari ini. Ya, demikian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat melakukan review untuk kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.